Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jama'atu rahmah wal furqatu adab. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat sekalian, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita semua dapat kembali berkumpul di Masjid Nurul Jannah ini dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah karuniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang dapat kita amalkan dalam keseharian kita sebagai bekal menghadap Allah Ta'ala di hari kiamat kelak. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk seluruh umatnya hingga hari kiamat kelak. Ikhwan dan akhwat sekalian, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Nikmat Al-Jamaah, Imamah, dan Bai'at, yang pada malam hari ini sampai kepada bab hikmah berjamaah. Nah, setelah sebelumnya kita membahas tentang sebab-sebab kenapa kita umat Islam harus berjamaah, kenapa umat Islam harus bersatu. Ternyata hari ini kita dapatkan umat Islam berpecah belah sedemikian rupa sehingga tidak mampu memberi pertolongan kepada saudaranya yang terdolimi. Baik di tanah Palestina, mungkin juga daerah Kashmir, daerah Rohingya, Uighur, dan juga daerah-daerah yang lainnya. Umat Islam yang terdolimi tidak mampu untuk ditolong oleh umat Islam yang lainnya, karena umat Islam hari ini terkotak-kotak dalam negara-negara. Kemudian dalam satu negara terkotak-kotak kembali dalam ormas-ormas yang semuanya satu dengan yang lainnya, seolah-olah tidak memikirkan nasib saudaranya. Ikhwan dan akhwat sekalian, hikmah berjamaah. Di sini penulis mengambil firman Allah Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-37 yang tadi telah dibacakan oleh Qori. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Inilah doa Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi. Nah, rangkaian doanya dimulai dari ayat yang ke-35 yang artinya, ya Tuhanku,
Ya Allah, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Satu doa yang Allah kabulkan dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam, yang hari ini kita dapatkan negeri Mekah adalah negeri yang aman. Tidak pernah ada gangguan dari penduduk-penduduk yang lainnya. Bahkan dikatakan satu-satunya daerah yang tidak pernah dijajah oleh musuh-musuhnya adalah daerah Mekah Al-Mukarramah. Mereka hanya berselisih di antara mereka, tapi tidak pernah ada bangsa lain yang datang ke Mekah untuk menjajah mereka. Di masa itu, imperium yang sangat berkuasa, Persia dan Romawi, itu hanya melihat Mekah sebagai sesuatu yang tidak mereka pedulikan. Artinya Allah tutup mata-mata mereka untuk melihat bagaimana Mekah itu sesungguhnya, sehingga mereka tidak tertarik untuk masuk ke negeri Mekah. Dan juga Nabi Ibrahim berdoa, jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Karena pada masa itu, di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, umat manusia itu kebanyakan menyembah berhala. Bahkan orang tuanya sendiri, bapaknya sendiri, Azar, itu adalah pembuat patung paling unggul di kerajaan. Jadi kalau Namrud pengen berhala, itu pesennya kepada Azar. Jadi Azar inilah pembuat patung kepercayaannya sang raja. Itu bapaknya Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Ibrahim mengingkari apa yang menjadi penyembahan kaumnya. Kisah yang paling heroik yang sering kita dengar, bagaimana Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala istana ketika mereka tengah berpesta dan menyisakan satu berhala yang paling besar. Dan ketika Ibrahim dipanggil, ditanya, apakah kamu yang melakukan ini semua? Dijawab dengan cerdas oleh Nabi Ibrahim, tanyalah kepada patung yang besar itu, yang terkalung kapak di lehernya. Dengan nada sedikit keras, engkau mengetahui bahwa patung itu tidak bisa berbicara. Kenapa aku harus bertanya kepadanya? Adalah satu bukti secara jelas, berhala-berhala adalah benda-benda mati yang ditanya saja tidak bisa menjawab, apalagi mengabulkan permintaan orang yang meminta kepadanya. Kemudian doa selanjutnya, ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Nah, jadi Nabi Ibrahim mengatakan, mengabarkan bahwa berhala-berhala itu menyesatkan kebanyakan manusia. Dan barang siapa yang mengikuti Nabi Ibrahim, yakni hanya menyembah kepada Allah Ta'ala, hanya mengesahkan Allah Ta'ala, dia termasuk golonganku, golongannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, artinya tidak mau beriman kepada Allah,
maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian doa selanjutnya di ayat 37-nya. Yang ini doa yang pantas kita hafal, kita sering baca kepada Allah Ta'ala. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, yakni Baitullah yang dihormati. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya 2 istri, punya 2 anak. Dua-duanya ditempatkan di tempat yang penuh berkah. Hajar dengan Ismail anaknya ditempatkan di Mekah, di dekat Baitullah yang hari ini menjadi kiblat umat Islam. Sedangkan Sarah dan anaknya Ishak ditempatkan di tanah Palestina, di dekat Masjidil Aqsa, juga daerah yang diberkahi. Nah, ini satu ilmu bagi kita semua. Ketika memilih tempat, nah itu cari tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan. Nah, kalau hari ini mungkin kita susah untuk tinggal di Mekah dan di sekitar Masjidil Aqsa, ya paling tidak ketika kita mencari tempat tinggal, carilah daerah yang dekat dengan masjid, bukan justru daerah-daerah yang jauh dari masjid. Hari ini kita dapatkan kawasan-kawasan yang dibangun orang-orang kafir dengan dikatakan kawasan-kawasan elit adalah kawasan-kawasan yang jauh dari masjid. Seperti tetangga utara kita, konon katanya, kata Menteri Agama, masa daerah segitu besarnya tidak ada masjid satupun di tengah-tengahnya. Jadi bagi ikhwan dan akhwat, jangan pernah tertarik untuk tinggal di sana. Karena semakin jauh dari masjid, keberkahan juga akan semakin jauh. Jadi semakin dekat dengan masjid, seharusnya keberkahan semakin dekat. Seperti tadi, Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan 2 keluarganya di dekat Baitullah. Satu di dekat Masjidil Haram di Mekah, yang satu di Masjidil Aqsa di tanah Palestina. Kemudian doa selanjutnya, ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Nah, kita dapatkan hari ini, orang-orang itu cenderung untuk datang ke Masjidil Haram. Sampai-sampai hari ini kita dapatkan orang rela antri puluhan tahun untuk bisa datang ke sana, yaitu untuk menunaikan ibadah haji. Itulah manusia cenderung pengen ke sana. Dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Nah, hari ini pun kita dapatkan, kita dengar, tanah Mekah itulah tanah yang tandus, tanah yang kering, berbeda dengan Madinah. Kalau Madinah itu masih banyak oase, tanahnya subur, ada pertanian. Kalau di Mekah itu jarang orang yang menanam tanaman. Tetapi hari ini kita dapatkan berbagai macam buah-buahan itu ada di sana. Bahkan konon katanya buah-buahan yang datang ke Mekah itulah buah-buahan yang spesial, buah-buahan yang istimewa. Mungkin kalau kita lihat hari ini,
semangka di negara kita itu paling sekitar 5-6 kilo. Nah, kalau di sana kata itu ada semangka yang harus dipanggul baru bisa diangkat. Seperti itu. Dan juga buah-buahan yang lainnya. Kemudian di sini penulis mengatakan berdasarkan ayat tersebut, surat Al-Maidah, surat Ibrahim ayat 37 ini, ada 4 kekayaan yang akan diraih dalam mengamalkan perintah berjamaah. Nah, jadi dengan berjamaah menurut ayat ini kita akan mendapatkan 4 kekayaan. Yang pertama yakni kekayaan ibadah. Tercermin pada makna agar mereka mendirikan sholat. Liyuqimus sholat. Di antara kunci-kunci rizki adalah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sepenuh hati. Jadi ketika kita berbicara tentang rizki, jangan hanya diyakini rizki itu dengan bekerja. Rizki bisa jadi karena dengan ibadah. Dan bisa jadi dengan ibadah itu rizki yang datang kepada kita lebih banyak dibandingkan dengan yang bekerja. Nah, kita mungkin sering dengar dari guru kita, Ustadz Abul Hidayat Sairoji. Beliau dari muda itu tidak pernah bekerja ikut kepada orang lain. Dan hidupnya itu dihabiskan untuk berdakwah, beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, tetapi kita lihat anak-anak beliau semuanya hampir lulus sarjana. Dan Ustadz Ahi itu tidak pernah kekurangan harta. Bahkan hari ini beliau punya rumah yang begitu besar dan punya kendaraan roda 4. Ini bukti kalau rizki itu tidak melulu harus dari pekerjaan. Nah, ini juga sesuatu yang harus kita mulai rubah dari diri kita. Dengan kita beribadah kepada Allah Ta'ala secara sungguh-sungguh, itu akan mendatangkan rezeki bagi kita semua. Mungkin juga kisah yang sangat masyhur sering kita dengar, bagaimana kisah Imam Syafi'i dan gurunya, Imam Malik. Nah, itu adalah kisah 2 ulama besar yang punya prinsip berbeda ketika berbicara tentang rizki. Sang guru itu berpikir, meyakini rizki itu tidak harus dengan bekerja, tidak harus dengan keluar rumah. Sedangkan sang murid Imam Syafi'i itu berkeyakinan rizki itu harus dengan bekerja, dengan keluar rumah. Akhirnya Imam Syafi'i dengan penuh semangat ingin membuktikan kepada gurunya tentang pendapatnya. Kalau nggak kerja nggak mungkin dapat rezeki. Akhirnya keluar menemui atau mendapati orang yang tengah panen anggur, kemudian menawarkan tenaga untuk membantunya. Nah, setelah sekian lama membantu, akhirnya selesai pekerjaannya, mendapatkan upah beberapa tangkai anggur. Akhirnya dengan penuh semangat, penuh kebanggaan, dengan anggur di tangannya menemui gurunya dan menyampaikan, "Wahai guru, benarlah perkataanku. Dengan bekerja kita akan mendapatkan rizki. Nah, tadi saya membantu orang tengah panen anggur dan ini saya dapat buah anggur. Ini saya berikan kepadamu." Dengan senyum yang merekah di bibir Imam Malik, menikmati sebiji anggur bawaan muridnya, kemudian dia juga menjawab, "Kamu benar dan aku juga benar." Murid kaget, "Loh, kok bisa benar?"
dengan diam bisa dapatkan rizki. Bukankah aku juga ikut menikmati anggur yang kamu bawa? Nah, akhirnya murid dan guru saling menerima pendapat masing-masing, tidak menyalahkan satu dan yang lainnya. Artinya dengan beribadah rizki akan datang, dengan bekerja rizki juga akan datang. Demikianlah tentang rizki itu. Jadi jangan hanya diyakini kalau tidak bekerja tidak akan mendapatkan rizki. Hendaklah seorang hamba itu beribadah dengan hati dan jasadnya secara khusyuk dan merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala yang Maha Esa. Menghadirkan dalam hati betapa besar keagungan Allah, benar-benar merasakan kedekatan ketika sedang bermunajat kepada Allah yang Maha menguasai dan Maha menentukan. Yakni beribadah sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak mampu melihatnya, maka sungguhnya dia melihatmu. Rasulullah bersabda, Tuhan kami berfirman, artinya ini hadis qudsi, wahai anak Adam, beribadahlah kepadaku sepenuhnya. Niscaya aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Dan aku penuhi kedua tanganmu dengan rizki. Sekali lagi, wahai anak Adam, artinya wahai manusia, beribadahlah kepadaku sepenuhnya. Niscaya aku penuhi hatimu dengan kekayaan dan aku penuhi kedua tanganmu dengan rizki. Artinya dengan beribadah kepada Allah secara khusyuk, sungguh-sungguh, itu Allah akan menanamkan kekayaan dalam hati kita semua dan berikan rizki kepada kita semua. Wahai anak Adam, jangan jauhi aku sehingga aku penuhi hatimu dengan kefakiran dan aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Nah, artinya semakin jauh seorang manusia dari Allah, itu hatinya akan semakin fakir. Walaupun hartanya telah banyak melimpah. Hari ini kita lihat orang-orang kafir itu terus menambah dan menambah kekayaannya karena dia merasa masih kekurangan. Bahkan orang yang sangat kaya seperti Bill Gates yang konon katanya hartanya itu 4 kuadriliun, bukan triliun lagi tapi kuadriliun, artinya 4.000 triliun. Nah, itu mungkin kalau ditumpuk rupiah taruh di gedung ini nggak akan muat. Tapi beliau masih terus menumpuk-numpuk pundi-pundi hartanya. Seolah-olah dengan hartanya itu akan mengekalkan kehidupannya. Dia lupa bahwa esok pasti akan mati. Dan hartanya yang begitu banyak itu tidak akan ada yang dibawa satupun ke liang kubur. Seperti itu. Iwan dan akhwat sekalian, berbicara mengenai rizki tentang ibadah, karena ibadah, jadi teringat kisah yang Allah berikan dalam Al-Quran, yaitu kisah Maryam. Bagaimana kisah ini membuat Nabi Zakaria keheranan terhadap keponakannya sendiri. Maryam adalah seorang wanita yang hidupnya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala
di mihrab. Tetapi ketika Nabi Zakaria datang mengantarkan makanan, itu sudah didapati di dekat Maryam itu buah-buahan, yang mana buah itu saat itu tidak musimnya. Nah, mungkin kalau hari ini kita di Indonesia, hari ini kita makan rambutan, itu orang akan merasa aneh karena belum musim. Tapi Maryam seperti itu. Jadi Allah kasih buah-buahan tidak pada musimnya. Sehingga Nabi Zakaria sangat keheranan dan bertanya kepada Maryam bagaimana atau dari mana dia mendapatkan rizki yang sungguh menakjubkan itu. Itu karena Maryam rajin beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian kekayaan yang kedua, yakni kekayaan silaturahim, tercermin pada makna jadikan hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Beliau mengatakan di antara pintu-pintu rezeki adalah silaturahim, menjalin tali persaudaraan. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang senang untuk dilapangkan rizkinya dan diakhirkan ajalnya atau dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ini adalah sabda Rasul yang harus kita yakini kebenarannya. Ketika kita menjalin tali silaturahim, menjalin tali persaudaraan dengan saudara kita, itu disitulah Allah akan melapangkan rezeki kita dan memanjangkan umur kita. Kekayaan yang ketiga yaitu kekayaan materi. Nah, mungkin yang hari ini sering kita cari-cari, kita upayakan siang dan malam. Ya, ini kekayaan yang berupa materi. Yaitu tercermin dalam kalimat warzuqhum minas samarat, dan berilah rizki pada mereka berupa buah-buahan. Harta bukanlah tujuan untuk meraih kebahagiaan, tetapi hanyalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan mendermakan, menginfakkan, mensedekahkan harta-harta tersebut di jalan Allah. Nah, jadi harta di tangan orang beriman itu bukan menjadi tujuan utama. Jadi tujuan utamanya bukan untuk memiliki harta, tapi harta tersebut digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Bahkan justru orang-orang yang dekat kepada Allah itu ketika punya harta, hidupnya gelisah. Nah, itu pernah dibuktikan oleh Rasul sendiri. Ketika selesai sholat, Rasul tiba-tiba bangkit, setengah berlari, keluar dari masjid, masuk ke dalam rumahnya, kemudian kembali lagi ke masjid. Nah, membuat para sahabat keheranan. Ada apa dengan Rasul? Enggak biasanya Rasul seperti itu. Nah, ternyata Rasul ingat bahwa di rumahnya masih ada beberapa dirham hartanya yang belum dikeluarkan, belum disedekahkan. Dan mungkin juga sahabat yang lain, kalau tidak salah itu sahabat siapa lupa, yang jelas sahabat ini termasuk salah sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasul. Ketika dia pulang dari perniagaannya dan dia mempunyai harta yang banyak, sekian ribu dinar. Namun kalau kita senang dapat rezeki dadakan 1000 dinar, oh senang banget.
Jangan sampai hilang. Nah, kita simpen, kita taruh di tempat yang rapat biar tidak ada orang yang tahu. Tapi sahabat ini tidak. Dia gelisah malam itu. Dia mondar-mandir di rumahnya, nggak bisa tidur. Akhirnya istrinya terganggu dengan kegiatan suaminya. Kemudian bertanya, apa yang menyebabkan kamu begitu gelisah dan tidak bisa tidur? Bagaimana saya bisa tidur? Bagaimana saya bisa tenang? Sedangkan harta di tanganku begitu banyak. Dan sang istri yang solehah kemudian memberikan pendapat, kalau begitu segera kamu bagikan kepada penduduk, kepada masyarakat agar kamu menjadi tenang. Akhirnya mereka berdua, sang suami dan istri, membungkus harta tersebut dan dibagikan kepada orang-orang fakir dan miskin di tengah-tengah mereka. Sampai-sampai sang istri baru ingat kalau mereka juga tidak punya apa-apa dan meminta agar disisakan satu kantong untuk kebutuhan mereka. Setelah selesai membagi semua hartanya, disisakan satu kantong untuk keperluan keluarganya, sahabat tersebut bisa tidur dengan enak, bisa tidur dengan nyenyak. Berbeda dengan kita hari ini, kalau tidak punya duit, kita akan gelisah sana kemari, tidak bisa tidur, makan juga tidak enak. Tapi kalau punya duit banyak, baru tidur terasa nikmat. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Jadi harta apapun yang kita keluarkan untuk fi sabilillah, pasti Allah akan menggantinya. Seperti sering mungkin kalau kita ada panggilan, hari ini ada amanat atau ada himbauan untuk berinfak, untuk taklim, ya bismillah kita keluarkan harta kita. Jangan ragu-ragu. Harus yakin Allah akan berikan ganti untuk harta yang kita keluarkan. Ada himbauan untuk berinfak karena saudara kita sedang tertimpa musibah, ya udah kita keluarkan semampu kita. Yakin Allah akan beri ganti kepada kita. Dan Rasulullah juga bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya aku berinfak kepadamu. Artinya, ketika kita memberi, kita akan diberi oleh Allah. Tetapi ketika kita pelit, kita tahan harta kita, nah itu selalu didoakan oleh malaikat di setiap pagi. Memberi nafkah kepada orang yang sepenuhnya menurut ilmu syariat agama termasuk kunci-kunci rizki. Nah, dan juga memberi nafkah kepada orang yang sepenuhnya menurut ilmu syar'i itu juga termasuk tadi kunci-kunci rizki. Anas bin Malik mengatakan, dahulu di masa Rasulullah itu ada dua saudara, ada dua orang. Salah seorang darinya mendatangi Nabi, yakni untuk mencari ilmu, untuk belajar. Dan saudaranya yang di rumah itu bekerja. Lalu yang bekerja ini mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya mengadukan perilaku saudaranya. Dia yang bekerja keras, yang capek kalau dicari nafkah, saudara yang menghabiskan untuk belajar. Kemudian Rasulullah bersabda, mudah-mudahan engkau diberi rizki dengan sebab dia. Artinya
Bisa jadi rezeki yang dia dapatkan saat itu lancar, banyak itu karena ada saudaranya yang memanfaatkan hartanya untuk mencari ilmu. Jadi hari ini kita yang punya anak-anak dan masih sekolah, itu carikan sekolah yang baik, yang akan mendukung ibadah anak-anak kita. Jangan hanya cari sekolah yang sepertinya bagus mentereng untuk urusan dunia. Nah, itu Rasulullah juga pernah bersabda mengatakan, sungguh celaka orang-orang yang pandai dalam urusan dunia tetapi bodoh dalam urusan akhirat. Nah, hari ini kita dapatkan sekolah-sekolah di sekitar kita, itu mungkin Mas Bambang lebih paham, itu hanya mengajarkan bagaimana tentang kehidupan dunia, tidak mengajarkan bagaimana kehidupan akhirat. Bahkan untuk nilai saja itu seringkali dimanipulasi oleh sang guru sendiri. Bagaimana anak mau jujur, mau benar kalau sudah diajarin seperti itu. Harusnya guru berani mengatakan anak ini nilai pendidikannya 3. Tidak perlu dinaikkan jadi 8 agar lulus seleksi. Tidak perlu seharusnya. Tetapi hari ini ya mungkin sering kita dengar, kita dapatkan anak yang seharusnya tidak naik kelas, harusnya tertinggal, itu dikatrol sedemikian rupa oleh guru agar tidak memalukan pihak sekolah. Kemudian kekayaan yang keempat, yaitu kekayaan syukur. Ini tercermin dalam kalimat la'allahum yashkurun. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim juga, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu Allah memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Nah, berbicara tentang syukur adalah sesuatu yang sungguh rumit hari ini kita dapatkan. Kenapa? Karena hari ini kita dijejali tentang orang-orang yang bergaya materialistis. Artinya kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang bangga dengan hartanya, bangga pamer dengan kekayaannya. Tetapi sungguh beruntung orang yang bisa bersyukur. Untuk bisa bersyukur, jangan pernah melihat harta saudara kita yang berada di atas kita, tetapi lihat orang yang di bawah kita. Hari ini kita yang punya motor bersyukur ada saudara kita yang hanya punya sepeda. Yang punya sepeda bersyukur ternyata saudara kita berjalan kaki. Yang berjalan kaki bersyukur ternyata di sana ada orang yang duduk di kursi roda. Yang duduk di kursi roda bersyukur ternyata di sebelah sana ada orang yang hanya tidur, tidak bisa pergi ke mana-mana. Yang hanya tidur bersyukur, ternyata masih bisa mengingat Allah. Di sebelah sana orang yang sudah sekarat masih menginginkan dunia. Itulah cara kita untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala, yaitu mengingat betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita melihat saudara kita yang berada di bawah kita.
Rasulullah SAW adalah manusia yang paling kenal dengan Allah Ta'ala, paling takut dan paling bersyukur kepada nikmat-nikmatnya, serta paling tinggi kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Nah, terdapat sebuah hadis dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW itu ketika sholat malam itu seringkali kedua kakinya hingga bengkak. Hanya saking lamanya Rasul berdiri. Nah, berbeda dengan kita, kaki kita bengkak itu karena kita kelamaan duduk dalam safar atau mungkin kelamaan naik bis, naik kereta, itu dia kakinya bengkak. Nah, kalau Rasul itu bengkak karena lamanya sholat. Lalu Aisyah berkata kepada beliau, kenapa engkau lakukan ini, sholat sampai kakinya bengkak? Bukankah Allah telah mengampunimu, baik yang telah lalu maupun yang akan datang? Apa jawaban Rasul? Afalam akun abdan syakuron. Afalam akun abdan syakuron. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Nah, jadi sholat malamnya Rasulullah wujud syukur kepada Allah Ta'ala. Nah, bukan kalau hari ini kita sholat malam itu karena hajat-hajat kita agar segera dikabul. Biasanya seperti itu. Kalau Rasul beda. Sholat malam adalah sholat bentuk syukur kepada Allah Ta'ala. Nah, itulah tadi 4 kekayaan yang akan kita dapatkan ketika kita mengamalkan hidup berjamaah, yaitu kekayaan ibadah, kekayaan silaturahim, kekayaan harta, dan juga kekayaan syukur. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat kita amalkan, memotivasi kita semua untuk lebih giat beribadah kepada Allah Ta'ala sebagai bekal menghadap Allah Ta'ala di hari kiamat kelak. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang telah menyampaikan bagiannya yaitu tentang kekayaan atau hikmah dari kalau kita mengamalkan berjamaah